Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadina Sayyidina Muhammadin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman fi ilmin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian jemaah masjid yang bersalam, dan semoga selalu menjaga dengan serta Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi kajian kita pakai kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin atau ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh seorang imam yang juga seorang hakim agung. Gelarnya adalah Imam Najmuddin, namanya Ahmad bin Abdurrahman bin Qudamah Al-Maqdisi, dan semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas dan menjadikan ilmunya manfaat untuk kita semuanya, sehingga bisa kita rasakan di dua negeri, yaitu di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kayaknya sudah nih. Oh, sampai firqatun di sini. Illa li daruratin waqtatullah. Ini belum ya? Oh, masya Allah. Siap. Nah, lanjut. Amat dhalatu, ada yang tersesat. Jadi di pemaparan di atas itu kan ada dua orang yang tersesat, yaitu dhalah dan muhiqqah. Adapun orang yang tersesat, fahtiraruhal zahir, tentu mereka tertipunya itu jelas, semua orang bisa lihat. Nah, misalnya ayat dipakai untuk kepentingan mereka, ucapan ulama dijadikan untuk kepentingan mereka. Nah, dan di zaman sekarang itu mudah sekali kita jumpai, apalagi di dunia-dunia yang suka debat gitu ya. Jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu serta ucapan para ulama tidak ditaruh di depan untuk menjadi penuntun mereka, tapi diseret-seret, seolah-olah Al-Quran sama As-Sunnah dijadikan budak. Nah, untuk mendukung pikiran mereka, untuk mendukung argumentasi mereka. Nah, biasanya itu tidak, ketika menerjemahkan Al-Quran maupun As-Sunnah, tidak disadarkan pada ucapan ulama di sebuah kitab apa. Nah, di kitab ini, di tafsir ini, nah, tidak seperti itu biasanya. Tapi bukan berarti orang yang seperti itu dia sedang tersesat atau sedang menjadikan Al-Quran diseret-seret. Enggak selalu begitu juga. Tapi biasanya ketika orang berdebat bahwa ayat atau hadis kalau tidak disertakan pendapat ulamanya, nah biasanya dipahami sesuai dengan yang mereka mau, biasanya begitu. Nah, nanti kalau pas ada acara debat atau nonton di YouTube itu, sembari aja browsing misalnya ayat apa, cari akwal ulamanya seperti apa, persis nggak seperti yang dia omongkan. Nah, dan kadang yang tersesat itu tidak hanya dalam serta-merta mendukung pemikirannya yang sesat, kadang nggak begitu, tapi karena faktor dunia itu bisa jadi. Tapi faktor dunia itu bisa jadi pure dunia. Ambil contoh kecil misalnya, jadi semalam itu, nah saya dimintain tolong untuk jadi hakim lah, kurang lebih begitu. Jadi ada ribut-ribut gitu antara pengusaha dengan investor, kurang lebih begitu.
Ya saya nggak tahu kronologi persisnya, saya cuma melihat sisi halal haram yang saya tahu aja. Yang saya nggak tahu ya saya bakal diem. Nah singkat cerita, si pengusaha ini tuh dapat kucuran dana 100 juta. Dana 100 juta, cuman qadarullah proyeknya itu nggak banyak. Dalam 2 tahun itu cuma 3 kali, sehingga ngasih keuntungannya itu tidak besar. Karena dia ngerasa nggak enak kepada yang investor ini, dia menjanjikan uang. Udahlah, karena kamu sudah baik sama aku, nah nanti kamu tak tambahi ya, tak kasih 20 juta. Dan itu sudah bertanda tangan di atas materai. Bahkan yang pihak wakil investor ini, karena dia juga karyawan sini, itu ngambil uang perusahaan tiap bulan itu sekitar 1 jutaan, kadang 1 juta lebih, kadang kurang sedikit gitu, untuk ngasih ke investor biar dananya nggak buru-buru diambil. Karena kok nggak ngasih apa ya, nggak ngasih laba setiap bulannya, kurang lebih begitu. Terus tak tanya akadnya apa, akadnya mudharabah. Mudharabah kita semuanya paham Pak. Orang kalau belajar fikih muamalah pasti pertama-tama itu mudharabah gitu aja ya, simbol-simbol itu. Ya semua kita pasti juga tahu kalau akadnya mudharabah. Ya janji seperti ini hukumnya udah riba. Terus ngambil ini juga masuk kategori riba. Mudharabah itu ya keuntungan bagi rata, nanti kalau rugi pemodalnya yang nanggung, kurang lebih gitu. Maksudnya keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Tapi dia yang arah sini itu ngotot. Nah, tapi saat saya udah nanya Ustaz Fulan, siapa Pak? Ustaz Fulan. Terus kemudian tapi Ustaznya udah meninggal. Ya dia nyebut, kita semua tak sebutkan namanya, mungkin dengan juga tahu ya, baru meninggal kemarin. Apakah dengan itu menyebutkan, mengisahkan tentang kronologi itu sedetail seperti di sini? Iya, ngomong gini. Ya, saya nggak tahu dasarnya dari mana. Coba hadirkan ustaz lain lagi aja. Kan banyak di Semarang ustaz yang awalnya aku juga banyak. Hadirkan, nanti kita kalau beliau mendukung mendapat ustaz yang sudah almarhum itu, nah nanti kita diskusi di sini sumbernya dari mana dan sebagainya. Dan sehingga cerita ngotot, enggak pokoknya saya pakai ustaz Fulan itu. Padahal sudah almarhum, nggak bisa diproses. Bagaimana? Udah almarhum gimana, masa kita datang kuburannya terus bangun nggak bisa. Ya Allah, ya karena harta kadang begitu. Dan juga nggak ngerti ngotot terus ya sudah sampai ribut tak tinggal. Kayak saya di sini nggak diperlukan tak tinggal. Nah kadang begitu. Nah terus amal muhiqqah, adapun orang yang apa ya, yang orang yang mengajak pada sunnah, nanti dijelaskan di sini. Fa'tiraruha min haitsu annaha dhanat annal jidala ahmu al-umur. Ini dijelaskan di atas ya. Adapun orang yang mengajak kepada yang sunnah, dia ajakannya bagus. Dia tertipunya itu dari sisi mengira bahwa debat itu adalah perkara yang paling penting. Nah itu masalahnya. Wa afdhalul qurbati fi dinillahi ta'ala, dan itu adalah bentuk pendekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa za'amat annahu la yatimmu li ahadin dinuhu ma lam yabhas. Jadi agama seseorang itu enggak bakal sempurna selama dia itu tidak mencari bahan-bahan untuk dijadikan debat. Nah, intinya Bapak sekalian, dunia debat itu saya pernah mengikuti, maksudnya mengikuti itu hadir begitu. Nanti ketika jenengan pakai data itu, misalnya ikut debat ya, pakai data call ulama, nanti dia akan bantah dengan pendapat ulama yang lain. Nanti ketika ribut nggak ada titik temu, ulamamu itu tahun piro? Ini ulama turas nih, misalnya ulama yang benar-benar lebih tua. Jadi semakin usianya dekat dengan zaman Rasulullah itu semakin diunggulkan. Memang begitu, lazimnya memang begitu. Dan kadang ya debat-debat masalah fikih itu yang memang paham saya nggak terlalu paham juga, itu dia modelnya itu pakai pertama hadis, kedua fikih, itu terus Al-Quran, Sunnah,
Terus kemudian kalau ada ijma selesai, terus kemudian pakai perangkat-perangkat usul fikih itu. Nah, nanti misalnya pakai kias atau kaidah-kaidah fikih, nanti terus baru di bawahnya itu ada pendapat para ulamanya. Paling simpelnya jenengan buka ini Pak, mohon maaf, website MUI itu, hasil basul masail mereka, website MUI, nanti ya modelnya begitu. Nanti di bawah baru kesimpulan akhir. Nah itu kadang kita lihat ya rujukannya banyak. Nah, kalau misalnya rujukannya pakai HP itu, walaupun itu PDF, nggak diambil. Nah, bukunya yang fisik. Nah, itu kadang kalau bahas masalah hukum nggak apa-apa, tapi kalau debat seperti yang ada di Sudan itu, masya Allah, hanya pengen menang-menangan itu tidak boleh. Wa anna man saddaqallaha wa rasulahu min ghairi tahriri dalilin falaysa bikamilil iman. Yaitu orang yang mempercayai Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalau dalil itu tidak ditahrir, tidak dijentraikan, maka iman itu tidak sempurna. Jadi begini Bapak sekalian, kita pahami mindset gaya orang-orang salaf. Orang salaf itu mirip-mirip atau mungkin sama ya kayak al-hadis begitu. Ya, al-hadis itu kalau melihat ayat hadis perintah Allah dan Rasulnya seperti apa, itu langsung dijalankan. Mereka tidak akan mencari sebabnya apa. Nah, perintah ini udah jalankan begitu, perintah dijalankan begitu. Nah, sedangkan ulama usul itu terkadang mencari ilah, sebab disyariatkan ini apa. Dua-duanya bagus Bapak, dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Cuman ulama usul kalau ilahnya nggak ditemukan, ya sudah dijalankan seperti begitu aja. Mereka akan nyebut ini ibadah mahdhah. Tapi kalau ulama hadis itu gaya salaf ya, maksudnya gaya sahabat begitu. Nah, itu tidak mencari ilahnya, langsung dijalankan. Contohnya, yang mereka itu terkadang ketika di hadapan syariat itu memang akal itu tidak dipakai kenapa begitu, tapi lebih bagaimana cara menjalankannya. Tidak bertanya kenapa disyariatkan ini, tidak, tapi bagaimana caranya menjalankan syariat ini. Jadi mindset kita juga harus begitu. Contoh misalnya kalau kita tayamum, bukan wudu, tapi kita pakai kaos kaki atau sepatu, kan kita tahu syariatnya bagaimana? Itu kan diusap bagian atas, gitu kan, diusap bagian atas sekali. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in Batul Ain itu paling enggak 3 jari. Satu jari tidak boleh. Nah, intinya bagian atas bukan ngelap bagian bawah. Kita kan masih udah pernah belajar masalah itu nih. Bukan bagian bawah. Nah, itu yang sering dipakai itu kan kaulnya sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, lakan al-ilm laukan ad-dinu bil aql. Andaikan agama itu harus selalu bisa dicerna dengan akal, harus masuk akal. Lakana asfala al-hidai atau al-khuffi awla min a'lahu. Pasti ngelap bagian bawah sepatu itu lebih masuk akal daripada ngelap bagian atas. Kan wudu kan cuma ngelap bagian atas. Jadi begitu. Mereka ketika di hadapan syariat itu tidak dipakai terus. Kenapa begini syariatnya? Bukan gitu. Tapi bagaimana cara menjalankannya, langsung dijalankan. Nah, orang-orang ini tuh nggak terima, nggak bisa gitu. Orang kalau iman sama Allah dan Rasulnya, dalil itu harus ditahdir, harus kenapa? Gitu. Wah, ini bulat nanti masuk dunia ilmu filsafat. Udah masuk filsafat, bulat gitu. Nah, kata Al-Imam Al-Juwaini itu gurunya Al-Imam Al-Ghazali yang digelari Imamul Haramain, imamnya 2 tanah haram. Itu pernah mengatakan, jadi fitnah Allah yang terbesar yang Allah turunkan kepada umat manusia setelah syirik adalah filsafat. Jadi mohon maaf yang pernah belajar filsafat. Saya juga nggak tahu, itu kan hanya jawaban imam. Karena saya ditakut-takutin gitu, nggak berani belajar Pak. Nah, ada satu disiplin ilmu yang saya suka banget. Di antaranya itu ilmu nahwu. Saya senang karena pakai akal, pakai otak-atik akal gitu kan. Walaupun nggak pinter-pinter banget, biasa banget lah. Tapi saya suka. Nah,
Terus kemudian ada ustadz yang ngomong gini, bunyian nahwu al falsafah. Nahwu itu dibangun di atas filsafat. Tanpa filsafat nahwu gak berkembang. Anda mikir lagi, tak ada lebih nggak ya? Terus berhenti, setelah ini. Nah, ada yang nggak apa-apa. Falaisa bikamil iman. Kalau nggak tahu dalilnya nggak sempurna imannya. Harus cari tahu kenapa. Falihada adzannu al-fasidu qata'u a'marahum fi ta'allumi al-jadali wal bahthi 'anil maqalat. Gara-gara seperti ini, maka dengan prasangka yang rusak seperti ini, mereka membuang usia mereka. Nah, memotong usia mereka untuk belajar ilmu debat dan mencari tentang pendapat-pendapat para ulama untuk mendukung debat mereka. Lihat pendapat ulama diseret-seret untuk mendukung pendapat mereka. Saya itu punya grup macam-macam. Grup Libya saya juga tidak satu. Nah, itu ada satu grup. Ini kan lagi mau pemilihan presiden, lupa lagi nyala-nyala itu loh. Nah, siapa itu? Allah ya Allah. Ini sama siapa ini siapa itu? Wah, itu terus. Nah, mohon maaf ya saya nyebutin bangkai nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Nah, PKS itu kan kurang lebih pecah. Maaf yang ada itu PKS ini ada gelora itu. Nah, teman Libya itu isinya yang banyak itu mohon maaf. Ya, jadi misal dapur Libya nih, Salaf, terus Harafi, PKS, nanti Harafi itu ada lagi namanya HTI sedikit Pak, jarang kelihatan. Terus liberal juga jarang sekali kelihatan, tetap ada. Terus kemudian NO juga ada, Pak. Banyak juga Muhammadiyah ada. Nah, singkat cerita, dulu kan yang teman-teman PKS tahun 2000-an itu kan, wah, pokoknya gini, bahkan untuk acara lomba apa itu kelas itu hampir nggak ada. Nanti tinggal sedikit saya lihat, pada kemana ini ada acara apa? Nggak ada. Oh, ternyata lagi ada acara apa namanya, kayak semacam bukan demo, jalan bareng-bareng itu loh Pak. Nah, aksi atau apa begitu lah, ramai itu. Nah, sekarang itu kan mereka memang pecah, ada yang gelora juga tuh, gelora sampai ke atas. Wah, itu bukan jagoannya beda ternyata Pak mereka itu. Yang satu jago Anies, yang satu jago Prabowo. Wah, ribut keluar dalil Pak. Keluar ucapan ulama, keluar ini usul fikihnya main. Wah, keren juga. Ya, saat hari kemarin ada lah. Keren juga ini debatnya gini. Dan mereka sudah gelarnya udah macam-macam lah. Yang kalau ada ini, masya Allah. Nah, begitu saya ngomong, ikut komen sedikit. Ada yang begini kok nggak paham. Itu malah pada muncul, alhamdulillah tuh nggak paham, alhamdulillah tuh nggak paham. Ya Allah, malah muji. Lanjut, wa amiyat basairuhum, mata batin mereka menjadi buta gara-gara ilmu debat, gara-gara nyari pendapat ulama untuk dunia debat. Padahal pendapat ulama kalau kita tanamkan terus di hati kita kan, hati kita malah makin terbuka. Tapi gara-gara dunia debat jadi malah tertutup. Falam yaltafitu ilal qarnil awwal. Mereka nggak melihat terhadap generasi pertama yaitu para sahabat. Wa anna nabiyya, mohon maaf Bapak, dunia filsafat itu lahir setelah generasi pertama. Itu kan Daulah Abbasiyah itu mulai ada kan dari hasil pemberontakan Pak. Dengan kalau melihat serem itu. Nah, dari hasil pemberontakan, tapi kan kita juga paham, maksudnya dari si akidah ketika seorang pemberontak ada itu kan kita nggak boleh mendukung. Tapi si pemberontak ini ketika menang, kita pun harus berbaiat kepada pemberontak karena memang sekarang dia jadi pemimpinnya. Nah, bahkan yang dikalahkan pun harus taat kepada pihak pemberontak ketika berhasil menang. Sehingga cerita pihak pemberontak ini adalah keluarganya Abdullah bin Abbas, keluarganya Ibn Abbas. Nah, ketika Abbasiyah naik, itu ternyata tak lihat fokus mereka tidak seperti di era Khulafaur Rasyidin. Nah, mereka suka banget dengan ilmu. Ya nggak apa-apa, bagus itu bagus. Tapi sudah tidak begitu suka dengan futuhat, pembebasan-pembebasan. Nggak kayak pendahulunya. Nah, dan mereka tidak mencukupkan diri dengan ilmu-ilmu salaf. Kayaknya kok kurang gitu. Tak lihat ya,
Mereka merasa begitu, banyak yang begitu. Akhirnya mereka menerjemahkan ilmu-ilmu dari Yunani, gitu, falsafat-falsafat yang begitu, sehingga terus apa ya, muncullah aliran, mohon maaf ya, namanya Mu'tazilah lah, Kulabiyah lah, terus Qadariyah, Jabariyah, itu di era itu. Nah, tapi bukan era para sahabat. Makanya beliau melihatnya, perhatikan pada Al-Qarnul Awal, yaitu masa terbaik umat ini, yaitu di era para sahabat. Karena sahabat terakhir yang meninggal itu kalau nggak salah tahun 110 Hijriah. Nah, sedangkan Daulah Abbasiyah itu berdiri tahun 125 Hijriah, berarti sudah lewat. Nah, dan ilmu-ilmu filsafat pun mulai digali kencang itu di atas 160-an Hijriah, di atas 160-an Hijriah, atau lebih tepatnya di era Al-Ma'mun, di era Harun ar-Rasyid sudah mulai sih. Nah, tapi wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syahida lahum bi annahum khairul khalq, dan Rasulullah telah bersaksi bahwa mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Generasi orang solehnya itu sebaik-baik orang soleh, generasi orang solehnya, masya Allah, itu era para sahabat. Makanya kita itu aja nih. Jangan kalau maaf belajar usul fikih itu nanti di antara bab-bab yang terakhir adalah al-istishab namanya, yaitu mengambil ucapan dan pendapat para sahabat, itu bisa dijadikan dalil atau tidak. Mayoritas ulama dijadikan dalil asal tidak nabrak hadis. Kalau nggak ada diambil, kalau nggak nabrak dengan hadis diambil, ditelan mentah-mentah. Nah, tapi kalau tabi'in sudah mulai khilaf. Nah, hal ini memang disadarkan kepada ucapannya Abu Hanifah atau An-Nu'man bin Thabit rahimahullah ta'ala. Kata beliau itu kalau nggak salah bunyinya, idza qala Allah wa qala rasuluhu alaihi sam'u wa ta'ah, kalau nggak salah begitu. Kalau Allah ngomong, Rasul ngomong, udah taat. Nah, terus kemudian ketika sahabat ngomong juga taat, kurang lebih begitu. Tapi kalau seorang tabi'in ngomong, kata Imam Abu Hanifah, nahnu rijal wa hum rijal, itu ucapan masyhur. Kami ulama, mereka juga ulama. Dalam arti kalau berselisih nggak apa-apa, tapi kita nggak boleh ngomong gitu, Pak ya. Misalnya ada seorang ustadz menukil pendapatan seorang ulama di sebuah kitab menafsirkan ayat gitu kan, terus kita ngomong nahnu rijal wa hum rijal, nggak boleh. Wah, kami juga ulama dari mana? Nah, tidak boleh. Taib wa annahum qad adraku katsiran minal bid'ah wal hawa. Mereka juga menjumpai hal-hal yang bid'ah dan yang sifatnya hawa nafsu, syubhat-syubhat, itu mereka menjumpai itu. Jadi di era sahabat itu menjumpai. Nah, coba sebutkan beberapa aliran sesat yang muncul di era sahabat. Aliran sesat yang kita sepakat yang muncul di era sahabat. Ya. Khawarij, Syiah, itu yang awal muncul. Itu di era sahabat. Nah, bahkan ada hadis yang disandarkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Itu ada orang nanya tentang hukum fikih. Itu ibunda kita langsung sensitif. Haruriyatun anti. Kamu dari Haruriyah. Nah, dari Haruriyah itu daerahnya orang-orang enggak dari situ. Oh, baru dijawab. Kalau dari sana nggak dijawab. Nah, karena memang orang-orang Khawarij itu suka debat. Ali bin Abi Thalib itu kan nggak mau mikir, hajar aja gitu. Cuma dicegah oleh sepupunya yaitu Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Udah kirim aku dulu aja. Nah, biar tak ajak ribut sekalian, tak ajak dakwah debat. Nah, nanti kalau mereka nggak mau dengar, ya terserah mau apakan, terserah." Kemudian benar dikirim Ibnu Abbas, dan hampir seluruh Khawarij itu tobat, masya Allah. Kemudian sisanya diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan Rasulullah menggambarkan orang Khawarij itu ibarat anak panah yang keluar dari busurnya. Nah, sebagian ulama mengatakan mereka bukan orang Islam, karena ibaratnya anak panah keluar dari busur. Busur berarti Islam, keluar berarti sudah bukan bagian dari
Islam, tapi sebagian lagi masih ngomong mereka Muslim. Terus diperangi dalam perang apa ya, Nahrawan, misalnya perang Nahrawan. Perang Nahrawan mereka kalah. Mereka kalah. Kisahnya masyhur Pak. Nah, jangan tahu ceritanya gitu, urut-urutannya. Rasulullah ketika menjelaskan orang Khawarij itu tiba-tiba ngasih pedang gitu. Siapa yang mau lepas mereka? Abu Bakar maju, mau diambil pedang. Kata Rasulullah, "Laisa fi zamanik," bukan di zamanmu, mundur. Umar maju, biar tahajjar aja Nabi. Kata Rasulullah, "Laisa fi zamanik," bukan di zaman. Ternyata Ali bin Abi Thalib maju, terus dikasihkan pedangnya. Berarti di zaman Ali Pak. Terus kata Rasulullah, ciri-cirinya mereka itu ada seorang laki-laki, nah disebut dengan Zulsutiyah. Zulsutiyah punya payudara, maaf ya, tapi di punggung Pak. Satu kayak payudara gitu. Apa namanya? Tapi di punggung. Laki-laki Pak. Kayak gila nih, tapi ciptaan Allah. Nah, ketika perang Nahrawan selesai itu, Ali bin Abi Thalib ngomong ke sahabat-sahabatnya, teman-temannya, coba cari Zulsutiyah itu. Dicari di antara apa ya, korban-korban itu kan. Kata teman-temannya, enggak ada. Wah, oh, Nabi Muhammad ngomong gitu, cari lagi. Terus dicari lagi, teliti, bongkar semua, ketemu. Ini, tidak, iya ini ternyata. Jadi benar-benar persis seperti sabda Nabi yang melepas mereka adalah Ali bin Abi Thalib. Cuma sisanya kan ada, terus sisanya itu yang membunuh Ali. Falam yaj'alu a'marahum madinahum 'aradan lil khusumati wal mujadalah. Mereka tidak menjadikan usia mereka itu untuk dihabis, dan agama mereka dihabiskan untuk ribut-ribut dan debat. Sahabat itu nggak begitu, nggak mau dengar ditinggal. Nah, tapi kalau hakim beda Pak. Seorang penguasa nggak mau dengar ditumpas, nggak mau dengar ditumpas. Kalau kita nggak bisa begitu. Nah, nggak mau dengar ditinggal. Nah, kayak Imam Malik, orang ributin dia, dikasih tahu yang benar, nggak mau dengar ditinggal, karena dia bukan seorang hakim. Nah, kisahnya Mu'tazilah kan begitu. Wasil bin Atha itu debatin Al Hasan Al Basri, santri ini debatin terkait orang yang apa ya, kebaikannya dan keburukannya itu sama persis. Jadi gimana kalau madzhab Ahlussunnah bagaimana? Ada orang kok amal solehnya sama apa buruknya, ditimbangkan sama persis. Di mana kalau Ahlussunnah di mana? Orang kayak gitu di mana? Di surga atau di neraka? Nih, di neraka? Di surga? Wallahu alam. Kalau Allah berkehendak, Allah jebloskan dulu ke neraka, dibersihkan, terus baru dipindah ke surga. Tapi kalau Allah berkehendak, diampuni dulu, terus diampuni tanpa masuk neraka. Kan dalilnya kalau nggak sama kan jelas. Fa'amman man thaqulat mawazinuhu, nah itu kan jelas ya. Wa amma man khafat mawazinuhu, itu jelas. Tapi kalau sama, nggak ada ayatnya. Ayatnya kan nggak ada Pak. Mana ayatnya? Nggak ada. Setahu saya nggak ada. Ngomong ayat lagi, kalau hadis nggak tahu saya. Nah itu orang Mu'tazilah ngomong gitu. Fil manzilah bainal manzilatain. Di satu tempat, nggak di surga, nggak di neraka, di tengah-tengah sini. Asik. Di mana itu kan kita nggak pernah belajar gimana. Selain surga neraka itu kan nggak ada lagi, mana dalilnya nggak ada ya, nggak ada istilah gini. Nah, ributin Hasan Al Basri, terus kemudian bikin musuh gitu, bikin halakoh sendiri. Ya akhirnya terus menguasai dunia, pernah menguasai kekhilafahan. Serem. Gara-gara suka debat, ngirim santrinya kemana-mana, dari pendukung. Nah, memang aliran-aliran sesat pun juga begitu Pak, ngirim santrinya kemana-mana. Walam yashtaghilu bidzalika an tafaqquti qulubihim wa jawarihim. Mereka kok enggak sibuk ya dengan mencari hal-hal yang dapat merusak hati mereka dan anggota badan mereka. Nah, bal lam yatakallamu fi illa bi daruratin radda ad-dharar. Bahkan mereka enggak pernah ngomong untuk yang sifatnya apa ya, mendebat kesesatan, enggak begitu. Fa in ra'awhum misran ala bid'atihi hajaruhu min ghairi mumma.
mumaratin wala jadalin. Jadi orang salaf itu, nah orang-orang sahabat itu mereka nggak ngomong kecuali untuk kepentingan membantah yang sesat. Tapi kalau nggak mau terima ya sudah. Satu begitu. Terus kemudian kalau mereka melihat misron itu istilah ulama nih, ada misron itu jamaknya amsor, bukan misron nama negara, bukan. Misron itu maksudnya ulama yang walim gitu kan. Ulama yang walim. Jika ada ulama yang walim ngotot dengan bid'ahnya, dia sudah tahu yang hak. Nah, tapi ngotot dengan bid'ahnya, maka apa yang mereka lakukan? Hajaru, mereka tinggalkan tanpa diajak debat. Manusia itu di mata manusia itu menurut Imam Syafi'i kan ada 4. Anjenengan semua sering dengar lah. Kata Imam Syafi'i pertama itu yadri wa yadri anahu yadri. Dia itu alim, dia benar alim. Dan dia paham kalau dia itu alim. Imam Syafi'i ngomong hanya sampai segitu. Cuman ditafsirkan oleh ulama yang lain, ditambahin. Ulama yang datang setelah berikutnya. Kata mereka, fata'allamu minhu. Itu bukan ucapan Imam Syafi'i, tambahan dari ulama-ulama kemarin. Maka belajarlah darinya. Kalau kita menemukan orang yang alim dan dia paham kalau dia itu benar-benar alim, bisa menempatkan ilmunya begitu, nah maka belajarlah, ambillah ilmu darinya. Terus kemudian yang nomor 2, yadri wala yadri annahu yadri. Dia itu alim tapi dia nggak ngeh kalau dia itu alim. Kelakuannya itu menyelisih ilmunya. Diterjemahkan oleh ulama berikutnya, fahuwa ghafil, maka dia itu adalah orang yang lalai. Dia sedang lalai enggak, sedang khilaf gitu. Fadzakiru, maka ingetin. Berarti dia kan lagi lalai, maka ingetin dia. Nah, terus kemudian yang jenis nomor 3, la yadri wa yadri annahu la yadri. Dia itu bodoh, tapi dia paham kalau dia itu bodoh. Jenis ketiga. Ya kayak saya gini. Mudah-mudahan saya masuk jenis ketiga. Maka fa'alimu, maka ajarin dia. Dia bodoh tapi dia paham kalau dia itu bodoh. Ajarin dia biar pintar. Nah, sekarang jenis yang terakhir ya Pak. Yang jenis terakhir banyak sekali. Nah, la yadri wa la yadri annahu la yadri. Bodoh tapi nggak paham dia bodoh. Dia ngerasa pintar, agak debat, mutar. Itu diterjemahkan oleh ulama lain. Faktuluh. Serem banget, matiin aja dia, bunuh aja dia. Itu bukan berarti kita amalkan begitu, enggak Pak. Tinggal aja, orang ini nggak bisa diperbaiki apa-apa, tinggal aja. Nih, aja mereka, tinggal aja. Nah, itu kan ucapan yang itu yang nggak untuk diamalkan. Yang terakhir dia bunuh aja nanti ya. Nanti dibilang aneh ngomong gitu lah. Enggak, maksudnya ditinggal aja. Saking jengkelnya kan Pak. Makanya Imam Syafi'i itu pernah ngomong lagi, jadal tu al-alima fa-ghalabtu. Aku pernah debat dengan orang alim, adu argumen, adu ilmu, lalu aku menang. Jadal tu al-jahila fa-ghalabtu. Aku pernah mendebat orang bodoh, tapi aku kalah. Namanya dia bodoh Pak, muter terus semuanya. Wah, orang kayak gitu nggak usah diajak debat Pak, tinggiin aja atau kalah pasti nanti. Atau masih kalah. Nah, orang nggak kalah masih. Imam Syafi'i aja kalah, muter dia munyang terus kan. Nah, terakhir satu baris lagi, ada sebuah riwayat disandarkan kepada Rasulullah, madalla qauman ba'da hudan illa utu al-jadal. Jadi tidak ada sebuah kaum yang tersesat setelah dapat petunjuk. Lihat redaksinya jelas ini. Tidak ada sebuah kaum yang tersesat setelah dia dapat petunjuk. Orang setelah dapat petunjuk kok bisa tersesat? Ini enggak masuk akal. Tapi kata Nabi begitu, orang tersesat setelah dapat petunjuk, kecuali memang mereka itu suka debat. Coba ini bacakan kepada teman-teman kita yang suka debat. Ini, coba nanti insya Allah kita kirim di grup ada tadi tuh. Mereka masih ribut masalah presiden ya. Stabil. Nah, akhirnya cukup Bapak untuk pertemuan hari ini. Nah, kita tutupnya dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.